setiap musim semi, tiba-tiba ada 1 jam yang hilang. Lenyap gitu aja. Pertanyaannya, emang bisa ya waktu hilang? Nah, ini bukan fiksi ilmiah loh. Ini adalah misteri di dunia nyata yang namanya Daylight Saving Time. Dan di sini, kita akan kupas tuntas bareng-bareng. Pertanyaannya kelihatannya simpel. Kemana sih perginya jam 2 pagi itu? Faktanya gini, di hampir seluruh wilayah Amerika Serikat, ada 1 hari di musim semi di mana jam 2 pagi itu beneran lenyap. Hilang aja gitu dari semua jam. Seolah-olah jam itu emang nggak pernah ada. Oke, ini bukan sulap, bukan sihir ya. Ini adalah sebuah kebijakan yang benerang ada di dunia nyata. Yuk kita bedah fenomena yang sering disebut jam yang hilang ini. Terus, gimana ceritanya semua ini bisa terjadi? Jawabannya ada di sebuah sistem yang namanya Daylight Saving Time, atau biasa disingkat DST. Kalau di bahasa Indonesiain, ya mungkin waktu musim panas kali ya. Gampangnya gini, DST itu sistem di mana jam kita dimajuin 1 jam pas musim semi, terus nanti pas musim gugur dimundurin lagi 1 jam. Tujuannya apa sih? Supaya sore harinya jadi lebih panjang dan kita bisa nikmatin cahaya matahari lebih lama. Nah, ini cara kerjanya di Amerika Serikat. Jadi, setiap hari Minggu kedua di bulan Maret, pas jam nunjukin pukul 2 pagi, tiba-tiba, jreng, langsung loncat jadi jam 3 pagi. 1 jam hilang kan? Nah, sebaliknya, di hari Minggu pertama bulan November, jam 2 pagi itu malah balik lagi jadi jam 1 pagi. Jadi, kita ngalamin jam yang sama 2 kali. Unik ya? Oke, biar lebih gampang ngebayanginnya, kita pakai perumpamaan sederhana aja. Coba deh bayangin waktu itu kayak sebuah penggaris. Nah, analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Jadi pas musim semi, seolah-olah ada satu segmen 1 jam yang dipotong dari penggaris itu. Makanya hari jadi kerasa lebih pendek. Terus, pas musim gugur, segmen yang tadi dipotong itu ditempel lagi, bikin malamnya jadi kerasa lebih panjang. Simple, tapi efektif banget kan? Oke, kita udah tahu apa itu DST dan gimana cara kerjanya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kenapa sih sistem ini dibuat? Apa tujuan awalnya kok sampai mau repot-repot utak-atik waktu? Ternyata akarnya itu dari zaman Perang Dunia Pertama loh. Idenya diadopsi sama beberapa negara buat, coba tebak, buat hemat bahan bakar perang. Penting banget kan waktu itu? Nah, lompat jauh ke depan. Di Amerika Serikat, baru di tahun 2005, ada undang-undang namanya Energy Policy Act yang akhirnya ngebakuin jadwal DST yang dipakai sampai sekarang. Nah, ini nih yang bikin seru. Hal ini membawa kita ke perdebatan zaman sekarang tentang ide yang umurnya udah 100 tahun lebih ini. Pertanyaannya, masih relevan nggak sih? Jadi ada dua kubu nih dalam perdebatan ini. Di satu sisi ada yang bilang ini banyak untungnya. Katanya sih bisa ningkatin ekonomi, terutama di toko-toko sama tempat rekreasi. Terus ya banyak juga yang suka karena sorenya jadi lebih terang. Tapi di sisi lain, kerugiannya juga nggak main-main. Perubahan waktu ini bisa ganggu pola tidur kita. Ada potensi risiko kesehatan, bahkan bisa ningkatin risiko kecelakaan pas awal-awal jamnya diubah. Tapi mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih ini jadi masalah besar? Cuma 1 jam doang kan? Well, di dunia modern yang semuanya saling nyambung kayak sekarang, pergeseran 1 jam itu bisa menciptakan efek domino yang, wah, luar biasa dampaknya. Coba deh bayangin, DST ini ngaruh ke jadwal penerbangan di seluruh dunia. Terus, sistem digital internasional yang harus sinkron, itu juga kena imbasnya. Bahkan, ini sampai jadi perdebatan panas di kalangan politisi loh. Ada beberapa negara bagian di AS yang serius banget mau ngehapus sistem ini buat selamanya. Jadi, pada akhirnya, kita balik lagi ke pertanyaan utamanya. Daylight Saving Time ini sebenarnya tradisi yang masih berguna atau malah jadi gangguan yang lebih banyak ruginya?